ada. Keliling situ. Keliling ya. Rakyat di bawah ini. Iya. Biar yang terang. Lebih kena nih kayak Iya. Langsung interaksi. Saya di jam-jam rawan apa bukan? Iya, jam rawan ngantuk. Coba kita berdiri dulu deh Pak. Kita berdiri dulu. Gini Coba stretching dulu, stretching. Depan dulu. Ayo Bu, berdiri dulu. Ini dapat door prize. Nanti dompetnya kita sama Pak Witan. Udah. Pak Umar ngetop, Pak Umar. Hidup Pak Umar. Udah. Kenapa Umar hidup? Terima kasih. Oh, gitu doang. Nanti yang paling yang paling banyak gerak nanti duluan ke puncak bioteknya. Asik, Pak Umar lagi. Udah dikartut ya. Hidup Pak Umar. Pakai pantun ya Bapak Ibu. Belum. Belanja online gratis ongkir. Nunggu presale dari subuh. Terima kasih yang sudah hadir. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Umar dari Kes Bangko, dan para narasumber ada Ibu Disti, Pak Wendy, Bu Monita, dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu peserta. Ini kalau boleh saya Absen. absen ya. absen masuk. Herudin ada. FKUP. Tadi kita FKUP cuma satu. Hadir. hadir aja. Hadir. Yang hadir pertama dari FKUB. Forum Kerumunan Umat Beragama ya kan. Coba mana Pak yang dari FKUB pasti ganteng-ganteng. Iya, makasih. Orang alim Ada ini. dari FKDM. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Betul. Ganteng-ganteng juga. Asik. Semua dari cowok semua. Cantik-cantik. Berdiri dong Bu. Lalu selanjutnya ada SPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Ini dong. Ah, lalu dia sudah tua. Walaupun jiwanya tetap muda ya Pak. Lalu dari PPI, Purna Paskibra Indonesia. Mana orangnya? Oh, dari belakang. Kok sudah kamu di belakang sih Pak? Di depan masih ada yang kosong nih. Takut lu sendirian. Takut ya? Lalu dari LMK, Lembaga Masyarakat Kelurahan. Ini dong, ini. Bagus, ini dong. Dan dari RT RW, dari RW dulu ada, dari RW. Ini semua dari 10 kecamatan bidang kesehatan. Betul. Ya. Karang Taruna belum. Oh, Karang Taruna, coba kalau dari jumlah kecamatannya saya pengen tahu. Dari kecamatan Kebayoran Baru ada? Ada. Yang lain mana? Yang ketahuan ya tadi. Diundang? Diundang. Diundang kecamatan? Diundang, Pak. Iya, Bang Sony nih. Kecamatan Oke, Kecamatan Cilandak, ada Kecamatan Cilandak? Ada, alhamdulillah. Mampang Perapatan? Pesanggerahan? Tebet? Saya dulu waktu SD tinggalnya di Tebet, Pak. Kebayoran Lama? lama. Nah, Pasar Minggu? Itu saya ngajar di UNAS, kita satu kecamatan. Jaga Karsa? Pancoran? Setiabudi? Alhamdulillah. Nonton bola. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya sudah bersedia saya absen. Pagi ini saya diundang oleh Kes Bangkok
diundang juga oleh Kelis Bangpol untuk menjadi pemateri di sebuah acara komunikasi sosial seperti ini ya, dialog interaktif. Nah, jadi saya dikasih tema membangun komunikasi efektif dalam mediasi dan penyelesaian konflik. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Wendy dan Ibu Disti juga tadi secara teknis ya. Jadi lengkap nih ya, hari ini pematerinya Eko Umar, ada birokrat, ada psikolog, lalu saya dari akademisi ya, dari sosiolog. Baik, tadi sudah dikenalkan sebenarnya, tapi perkenalan lagi, saya pendidikan terakhir S3 Ilmu Kesejahteraan Sosial UI, saya lulus 2016. Lalu pengalaman kerja saya pernah menjadi anggota DPRD Kota Depok. Lalu sekarang ini saya mengajar di FISIP UNAS, dosen prodi sosiologi, dan juga masih sebagai praktisi perlindungan anak ya. Oke, baik, mungkin next aja langsung. Nah, ini tujuan pemaparan materi saya hari ini. Saya harapannya Bapak Ibu dapat memahami mengenai definisi dan bentuk konflik sosial, dapat mengenali berbagai tantangan dalam konflik sosial, lalu nanti bisa mengidentifikasi strategi dalam membangun komunikasi efektif gitu ya. Nah, ini saya kasih foto saya waktu lagi latih. Kalau Bapak Ibu tanya ada hubungannya nggak sama topik hari ini, jawabannya nggak ada. Saya pengen pamer aja bahwa saya bisa menyelesaikan konflik dalam diri saya sendiri. Jadi saya 2 minggu yang lalu saya baru rafting sama anak-anak saya, sama keluarga saya di Citari, Sukabumi. Jadi nanti mungkin ada alternatif tempat selain di tagnya di Puncak, bisa di Sukabumi. Habis puncak rafting ya. Sebelum memutuskan untuk rafting itu saya ragu-ragu, soalnya saya penakut orangnya. Terus saya ditantangin sama anak saya, kamu ini kamu takut? Enggak, saya bilang. Dan akhirnya saya berani, alhamdulillah. Tepuk tangan buat saya. Saya berhasil menyelesaikan konflik dalam diri saya sendiri gitu ya. Saya berhasil mengalahkan rasa takut saya dan akhirnya begitu selesai rafting saya bilang cuma gitu aja. Oke. Kembali ke laptop ya, topik kita hari ini adalah konflik sosial. Nah, ini definisi dari sosiologi. Apa sih konflik sosial itu gitu ya? Dari tadi kan kita bicara konflik sosial. Jadi konflik sosial itu adalah suatu proses sosial ketika seseorang atau sekelompok orang berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan. Jadi kita masing-masing punya tujuan tadi ya. Terus kita pengen tujuan kita berhasil, kita ingin mencapai tujuan kita, tapi lawan kita beda tujuan. Kita pengen tujuan kita tercapai, kita jadi menyerang pihak lawan. Nah, kira-kira seperti itu definisinya. Bisa diancam, bisa ada kekerasan ya. Nah, bentuk konflik ini nggak usah tadi konflik yang besar gitu ya di masyarakat gitu. Tapi konflik antar pribadi juga sering terjadi ya. Tadi dikasih contoh sama Pak Wali Kota Jakarta Selatan, konflik pribadi dia adalah dengan istri. Jadi kalau misalnya istrinya marah-marah dia pulang malam, bawa pasal ya kan. Saya yakin bapak-bapak juga pasti punya strategi sendiri kan. Karena dengan istri yang di rumah. Ya. Bapak bawain apa? Sate ayam. Bawain berkat. Bininya banyak tuh. Bininya banyak. Bininya banyak. Banyak bapak ini ya? Oke, kalau bini satu aja udah bisa ada bini-bini konflik ya, apalagi kalau bini yang 4 ya. Selamat ya Kak, semangat. Empat kan ada konflik. Nah, jangan nanti ya saya pengen lagi. Ya, jadi selain konflik pribadi, ada konflik sosial, ada konflik antar kelas, konflik politik, konflik internasional. Jadi ini ada diferensiasi konflik ya menurut sosiolog, ada 5 diferensiasi konflik, bentuk konflik. Lalu selanjutnya ini saya kasih contoh satu-satu ya. Next. Nah, kalau konflik pribadi itu konflik yang terjadi antara 2 individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Jadi kita banyak sekali ya ketemu kasus-kasus konflik pribadi ya kan, dari yang bayar utang, katanya kalau kita nagih utang, kita ngutangin orang waktu ditagih susah bener gitu ya, galakan dia gitu. Tiba-tiba cetak 1. Terus ada lagi konflik antar kekasih, suami istri, kakak adik,
orang tua dan anak itu banyak sekali ya. Tapi terus banyak sekali juga konflik yang akhirnya berujung dengan kekerasan. Jadi misalnya ini ada salah satu contoh bentrokan maut di Depok dipicu masalah piutang, akhirnya 14 orang ditangkap polisi. Ada juga yang baru-baru ini katanya suami dibakar istri atau istri dibakar suami. Suami dibakar istri. Polisi itu polisi bu. Itu kan dari konflik pribadi ya kayak. Pinjol. Itu karena judi online. Judi online. Nah di sini siapa yang suka judi online? Gak ada. Alhamdulillah. Amin. Makanya di Jakarta Selatan konfliknya rendah ya. Asik. Gak ada judi online. Ini Bang Umar. Ini Bang Umar. Semuanya gak ada yang lapor. Ini senangnya pada dapat sertifikat. Jadi hadir di acara-acara dialog interaktif seperti ini ya lebih produktif daripada judi online. Iya betul. Masya Allah. Lalu lanjut. Nah itu adalah konflik rasial. Nah ini juga konflik rasial banyak terjadi di Indonesia. Kenapa? Penyebabnya? Karena di Indonesia ini sangat beragam. Iya, suku, bangsa, banyak sekali ya. Tapi di Jakarta Selatan juga heterogen. Penduduk di Jakarta pastinya heterogen ya, karena kan Jakarta itu adalah kota metropolitan, ibu kota Indonesia. Tapi sebentar lagi mau pindah ke IKN. Ini Pak Umar kayaknya sebentar lagi pindah ke IKN. Oh enggak, harus pindah. Pak Wendy yang pindah. Jadi nggak apa-apa, jadi nanti kita jadi pusat ekonomi ya, karena di negara-negara lain juga kayak di Malaysia itu ibu kotanya di Putrajaya, Kuala Lumpur itu jadi pusat ekonomi. Amerika, USA itu ibu kotanya di Washington DC, pusat ekonominya di New York. Nah kita juga gitu, nanti kita ibu kotanya di pusat pemerintah di IKN, kota pusat ekonominya di Jakarta. Jadi tetap Jakarta the best ya. Nah, jadi perbedaan ras ini kita banyak sekali terjadi, kayak mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu kerusuhan Sampit ya di Kalimantan, di Dayak yang dengan orang Madura gitu kan. Terus Poso, Ambon segala macam itu sangat menyedihkan ya, sampai korbannya itu sampai ribuan. Oke, lalu lanjut. Kalau konflik antar kelas sosial ini, misalnya konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan kelas sosial, misalnya konflik antara buruh dan pemberi kerja atau pemilik modal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sering ada demo buruh gitu ya, itu ada perbedaan. Jadi misalnya buruhnya menuntut ingin kenaikan UMR gitu kan, sementara pemilik modalnya atau pemberi kerjanya sudah UMR tapi buruhnya minta lagi. Terus yang ada ujung-ujungnya apa? Kalau para pemilik modal sering di demo sama buruh, ujung-ujungnya apa? Bukan, ujung-ujungnya perusahaannya pindah dari Indonesia. Kalau udah pindah dari Indonesia, kan dia pemilik modalnya bilang, ngapain gue di Indonesia, capek di demoin mulu sama buruh, pindah aja nih ke Vietnam, lebih murah tenaga kerjanya di sana. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Jadinya tadinya demo pengen nuntut kenaikan UMR, jadinya pengangguran ya. Jadi kalau demo juga harus berpikir panjang gitu ya. Oke, ya. Kalau ini saya kasih contoh, ada skandal es krim ice PS buruh. Jadi ada AIC itu es krim AIC namanya PT Alpen itu, ada buruhnya yang mengalami keguguran gitu. Jadi mengalami kerugian karena ada proses produksi di es krim itu yang ternyata bahan kimianya itu bisa berakibat buruk untuk kesehatan. Nah itu jadi ada konflik di situ. Nah, jadi konfliknya bisa macam-macam benar-benar. Oke, lalu lanjut. Konflik politik, nah ini banyak sekali terjadi ya. Konflik politik terbesar dalam 20 tahun terakhir ini mungkin kerusuhan tahun 98. Bapak Ibu udah lahir belum 98? Oh, udah. Keren belum? Soalnya saya kalau ngajar mahasiswa saya bicara tentang konflik 98, kalian udah lahir belum? Mereka lahirnya tahun 2000, 2001 gitu ya. Jadi tahun 98 itu buat mereka adalah sejarah. Sejarah yang sebelum mereka lahir. Kalau kita alhamdulillah sudah udah lahir ya 98. Jadi Bapak Ibu pasti mengalami konflik 98. Oh belum, Bapak belum lahir.
Oh lagi di mana? Itu udah Pak. Waktu tahun 98 itu waktu lagi konflik Bapak di mana Pak? Di kantor. Anggota Kodam Jaya lagi tidur. Kodam Jaya. Kodam Jaya. Minta nomor HP. Nggak boleh kasih tahu kita bos saya doang. Oh, Minta nomor HP. Bapak kali Pak, Bapak waktu konflik 98 ada di mana Pak? Saya menduduki gedung Nusantara sekitar 12 hari. Ini perjuangan kita, ini pahlawan kita. Jadi itu Pak, salah satu tokoh reformasi, pejuang reformasi. Bapak siapa? Bapak Abdul Hafiz. Pejuang reformasi ini kita berterima kasih. Ketua MPR Kota. Mahasiswa yang dibayar. Mas, dulu Bapak mahasiswa ya Pak? Mahasiswa di? Senat mahasiswa ISIP Jakarta. ISIP, oke. Kampus tercinta. Nah, konflik politik ini kita sebentar lagi mau pilkada. Tanggal berapa? 27 November. Bapak Ibu nyoblos ya? Udah tahu mau nyoblos siapa? Belum, orang belum pada daftar. Belum pada daftar, tenang aja. Tapi yang penting siapapun nanti calonnya, calon gubernur DKI, kita nggak usah ada konflik-konflik lagi lah ya. Kemarin pemilu kan damai, ya nggak? Nanti Pilgub DKI Jakarta nggak perlu ada konflik. Perlu nggak ada konflik? Nggak perlu ya. Kita adem-adem aja lah. masyarakat Konflik. Yang penting siapapun gubernurnya Jakarta Selatan tetap yang paling oke. Oke. Hidup Bang Mar. Oke, lanjut. Hidup Bang Marlana. Nah, ini terakhir konflik internasional itu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Nah, ini misalnya contohnya konflik yang terjadi waktu kapal-kapal Vietnam itu nyuri ikan di Kepulauan Natuna. Ingat nggak dulu Menteri Susi bilang tenggelamkan. Gitu. Yang lagi ikut dialog interaktif kalau tidur ketiduran tenggelamkan. Kalau makan tidak ada yang jutek di puncak. Tenggelam. Ada takut semua. Ya udah nggak usah ke puncak lah, ke Sukabumi aja ya. Lebih jauh dong. Oke. Nah ini kan tadi 5 macam bentuk konflik ya. Terus setelah ini saya ada video yang ingin saya putar. Coba kita nonton sama-sama ya, Bapak Ibu. Nobar. Matiin lampunya. Pakai otak. Suaranya bisa maksimum ya. Kemarin dalam hati kayaknya nih. Belum di ini koneksikan. Ada yang jadi korban luka ringan, bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk berteman. Dua sekolah itu memang sudah jadi musuh bebuyutan sejak dulu, diturunkan dari generasi ke generasi tanpa harus tahu alasan. Siswa baru pasti otomatis langsung saling bermusuhan. Begitulah kekerasan, seperti api. Awalnya kecil, bisa membesar, merembet, meluas, dan berkepanjangan. Sekali menyala sulit dipadamkan, apalagi kalau apinya terus diberi bahan bakar, membentuk lingkaran kekerasan. Misalnya saja konflik SARA di Ambon, mulanya cuma perkara dua pemuda, tapi merembet jadi perang antar dua umat agama. Memanjang hingga 5 tahun, korbannya 5.000 orang dan puluhan ribu orang mengungsi. Hingga kini bukannya mungkin masih terasa. Ada 3 buah busuk yang dihasilkan kekerasan. Disingkat jadi kekerasan. Kekacauan. Saat kerusuhan 98 terjadi, orang-orang menjaga dan merusak. Tak ada aturan, siap jadi bebas. Terjadi banyak kekacauan. Kekacauan yang terjadi di masa lalu bahkan dampaknya masih terasa untuk sebagian orang hari ini. Kehilangan kesempatan. Saat post-konflik, masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun, mencari nafkah, sekolah dan lain sebagainya. Kesempatan umat Islam dan Kristen yang biasa kerjasama pun sirna. Rasa no good. Saat kekerasan terjadi, suasana mencekam, takutan dan saling curiga. Hati jadi nggak tenang, perasaan jadi tak senang. Kita nggak mau kan mendapatkan 3 buah busuk kekerasan ini. Karena itu,
otaknya mana? Di otak kita ada beberapa bagian. Ketika terjadi konflik, biasanya otak kecil kita akan bereaksi dengan melakukan tempur atau kabur. Tapi ada juga bagian neokorteks. Bagian ini berfungsi untuk berpikir. Nah, kalau pilihan kita aktif, maka fungsi neokorteks akan ditutup untuk melakukan hal yang logis. Jadi, ketika ada konflik, tetaplah tenang agar neokorteks kita yang bekerja untuk menyelesaikan masalah. Saat terjadi konflik jangan sekali-kali pilih cara kekerasan. Masih ingat simpang 9? Pilih simpang yang tenang, yaitu mengambil jalan perdamaian dengan cara saling memaafkan atau berkonsiliasi untuk memutuskan lingkaran kekerasan. Bila kita bisa mengalahkan api dengan air, maka kita bisa melawan benci dengan cinta. Karena sekali kita memilih jalan kekerasan, maka api kecil menyala. Api itu akan membesar dan menjalar. Jika itu terjadi, maka api akan sulit dipadamkan. Lebih mudah menghindari api daripada memadamkannya. Lebih baik tempuh cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Meskipun cara kekerasan belum tentu berhasil, tapi cara kekerasan pasti tidak akan berhasil. Jadi kita setelah nonton film ini kita sepakat dulu nih Pak. Kalau misalnya tadi kan Jakarta Selatan konflik sosialnya paling rendah. Kalaupun misalnya nanti ada konflik, apalagi nanti kita menjelang pilgub, kita sepakat dulu kita kalau misalnya nanti ada konflik, kita menyelesaikan konfliknya pakai apa? Pakai air, pakai otak, jangan pakai otot gitu kan. Dengan apa? Damai, ya kan? Kita bisa mengalahkan benci dengan cinta, gitu ya. Sepakat ya Pak? Sepakat. Jangan sampai drama Pilgub 2017 terulang lagi. Sepakat? Sepakat. Siap. Oke, lanjut. Nah, jadi Sepaket. Paket apa Pak? Emang. Udah nih. Gimana sih cara menyelesaikan konflik gitu ya? Jadi kalau proses sosial dalam menyelesaikan konflik itu ada macam-macam, ada mediasi, ada arbitrase, adjudikasi. Nah kalau arbitrase, adjudikasi ini kalau udah sampai ke pengadilan, ya nanti kita bahasnya yang mediasi. Lalu selanjutnya, ini saya nggak usah bahas satu-satu karena kalau arbitrase, adjudikasi itu nanti di pengadilan. Next, ada kompromi ya, kita kompromi ini juga salah satu nanti langkah dari mediasi. Lalu ada yang namanya koersi. Koersi ini merupakan bentuk akomodasi dengan menggunakan ancaman. Kita juga nggak mau nih. Contoh koersi itu adalah ketika polisi menggunakan gas air mata. Ya itu contoh koersi. Jadi konflik itu dipaksa selesai. Jadi mungkin Pak Abdul Hafiz waktu itu pernah kena gas air mata. Nah pernah, ini salah satu korban gas air matanya polisi. Enak nggak Pak? Perih dikit. Jadi mau lagi Pak? Ini perih-perihnya dikit. Banyak itu Pak. Lalu terus ada lagi keputusan mayoritas. Berarti kalau keputusan mayoritas itu voting gitu ya, suara terbanyak. Nah kita bahas yang mediasi aja. Oke, next. Komunikasi efektif dalam mediasi. Tadi kan secara detail Bu Disti itu udah menyampaikan tadi ya, menarik sekali tadi materinya Bu Disti, sampai ditenangin dulu segala macam itu ya, itu memang seperti itu yang harus terjadi, yang nanti Bapak Ibu harus lakukan ketika terjadi konflik. Jadi kita identifikasi dulu penyebab konfliknya apa, ya kan, bisa antar pelaku itu apa sih yang diributin gitu. Jadi harus jelas dulu apanya, akar masalahnya apa dulu diidentifikasi. Karena kan kalau misalnya orang berkonflik, kita berkonflik sama suami atau istri kita pun juga gitu. Kadang-kadang masalahnya kecil banget, tapi jadi gede, jadi merembet ke kemana-mana. Jadinya bukan akar masalah lagi yang dibahas, tapi jadinya kemana-mana. Saya pernah lihat feed di Instagram gitu ya, ada video menarik. Jadi ini cerita point of view-nya dari seorang cucu. Jadi cucunya ini cerita, dia melihat neneknya lagi cuci piring di dapur, cuci piring bersih-bersih gitu ya, udah bersih-bersih semua, cuci piring banyak, piring tumpukan piring gelas itu banyak dicuciin semua sama neneknya. Udah selesai bersih, dapurnya udah bersih, tiba-tiba si kakek masuk ujuk-ujuk bawa gelas kopi, taruh aja di situ.
Kesel nggak? Ibu-ibu kesel nggak? Kesel. Tapi sama si neneknya tetap dicuciin. Neneknya sama sekali nggak ngomong sepatah kata pun dari mulutnya. Kalau kita mungkin, oh si bapaknya naruh gelas udah dicuci semua katanya. Tapi si neneknya dengan tenangnya, dengan muka yang tanpa ekspresi tetap nyuciin, udah gitu kan selesai. Si cucunya kesel, tapi dia penasaran sama neneknya. Dia nanya, "Nek, kok nenek gak marah sih si kakek naruh gelas seenaknya padahal nenek udah selesai nyuci piring gitu ya?" Gitu. Terus si neneknya bilang gini, nenek punya dua pilihan, mau diributin masalah gelas cuma satu, atau nenek cuciin selesai damai, gak ada ribut. Nenek pilih yang kedua. Ya dalam perkawinan itu pasti, di rumah tangga itu pasti banyak sekali hal-hal kecil yang bisa memicu konflik, keributan gitu kan. Tapi nenek pilih-pilih mana yang bisa nenek pilih untuk beneran ribut atau enggak. Kalau masalah gelas gini doang kan kecil, gak usah dibikin ribut. Jadi kata neneknya, choose your battle, pilih perang kita. Gak usah yang semua kecil-kecil itu diributin. Sama bapak-bapak juga gitu. Kalau istrinya dikit-dikit datang paket, gitu, gak usah diributin. Itu kebahagiaan kita, ya. Jadi kalau paket lagi gitu ya. Pas banget ya. Jadi kalau misalnya ada paket, bapak bisa langsung buka pintu, buka pagar, terima paketnya. Jawabnya, bapak siap-siap buka dompet. Banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Ya, nah terus setelah diidentifikasi akar masalahnya, kita lakukan dialog dulu. Tadi yang kata Ibu Desti bilang, tenangin dulu, validasi dulu perasaannya, emosinya, kita dialog antar pelaku konflik dulu. Kalau misalnya nggak berhasil titik temu juga, kita pakai pihak ketiga. Siapa? Mediator. Mediasi ini bisa dilakukan di pengadilan, bisa di luar pengadilan. Yang kita bahas di sini yang di luar pengadilan ya Bapak Ibu. Jadi mediasi itu melibatkan pihak ketiga yang netral. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berantem sama istri, sama suami, perlu nggak sih pakai mediasi? Belum, perlu nggak pakai pihak ketiga? Nggak perlu lah. Bu jangan berantem Bu. Nah, tapi jangan berantem ya. Jadi kalau besok datang paket nggak usah ribut ya Pak. Sebelah sendiri aja. Jadi mediasi itu melibatkan pihak ketiga dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Pastikan mediatornya ini adalah mediator yang netral gitu, jangan yang memihak sebelah ke pihak yang pelaku yang satu atau pelaku yang kedua dari konflik tersebut. Nah, saya harapkan di sini bapak-bapak inilah yang bisa menjadi mediator. Ada nggak bapak-bapak yang pernah jadi mediator di FKUB, FKDM? Pernah pasti ya? Ya kan? Saya kemarin baca sebuah penelitian yang dilakukan di NTB. Itu NTB itu dulu daerah rawan konflik. Tapi terus pemerintah daerahnya membangun yang namanya balai-balai mediasi. Nah, setelah ada balai-balai mediasi itu, konflik di NTB itu menurun, gitu. Jadi balai mediasi ini tidak hanya sekedar sebagai pemadam kebakaran yang menyelesaikan konflik, tapi juga mencegah. Jadi membina kerukunan. Jadi sebenarnya dengan adanya forum-forum kemitraan seperti Bapak Ibu yang, Masya Allah ini Bapak Ibu sebenarnya udah jadi relawan, jadi aktivis, tergabung di forum-forum kemitraan ini sangat luar biasa. Semoga mendapatkan pahala yang berlimpah. Ini kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu mensedekahkan waktunya, tenaganya, pikirannya ya kan? Betul. Luar biasa sekali gitu. Nah jadi itulah yang diharapkan dari forum-forum ini lah. Di NTB itu ada balai mediasi yang mungkin nanti di Jakarta Selatan Pak Umar dengan jajaran Kesbangpol juga bisa menjadikan balai-balai mediasi yang anggotanya dari forum-forum kemitraan ini gitu. Hidup Pak Umar. Hidup Pak Umar. Biar diajak aktif. Oke, coba selanjutnya. Nah, ini saya coba mengidentifikasi ya beberapa kriteria yang ideal, tapi tentunya nggak harus seideal ini bisa menjadi mediator. Jadi kriteria mediator dalam penyelesaian konflik sosial itu mestinya punya
skill leadership atau kepemimpinan. Saya yakin Bapak Ibu di sini punya lah ya, karena sudah bergabung di forum pasti udah lama. Pak Abdul Hafiz sudah berapa lama di FKDM? 2008, luar biasa. Bapak, Pak udah berapa lama Pak? Bergabung di forum apa Bapak? Sudah 3 tahun baru. Dari 2008 berarti tahun sekarang 12 tahun lebih Pak. Periode ketiga terakhir. Oh, periode ketiga. Oh, kayak ini ya. Satu periode berapa tahun Pak? 5. Jokowi ini nggak boleh periode ketiga Pak. Bapak periode ketiga. Pergub nomor 9 Bu. Hah? Pergub nomor 9. Pergub nomor 9. Oke. Nah, jadi harus mempunyai skill leadership dan atau kepemimpinan ya. Jadi mempunyai drive atau motivasi atau dorongan untuk bertindak dan kemudian berusaha mencapai hasil yang diinginkan. Jadi jangan sampai mediator hanyut ke salah satu pihak yang sedang berkonflik, gitu kan? Harus benar-benar memposisikan diri sebagai pemimpin dalam konflik itu, gitu. Yang atur saya nih, saya menjadi penengah. Karena yang pihak yang berkonflik ini kan sama-sama kepala panas, gitu kan? Nah, mediatornya harus kepala dingin, gitu. Jangan dimasukin ke kulkas, tapi. Lalu punya apa? Integritas moral pastinya ya, punya rasa percaya diri yang kuat. Jangan kalau misalnya nggak punya integritas moral nanti malah dibully sama pelaku konfliknya. Bapak nggak pantas jadi mediator loh, takutnya nanti gitu ya. Lalu punya ability atau kemampuan apa? Kemampuan yang harus dimiliki tidak hanya kemampuan intelektual, tapi juga jadi kemampuan intelektual itu misalnya kemampuan untuk berpikir, menalar, memecahkan masalah, tapi juga kemampuan fisik ya. Jadi harus stamina-nya terjaga. Saya yakin Bapak Ibu walaupun usianya sudah 17 tahun tapi stamina-nya tetap 17 tahun gitu. Bapak kan 17 tahun pada masanya kan. 17 tahun dengan pengalaman berapa? 30 tahun. Jadi udah usia 17 tahun pengalamannya 40 tahun di usia 17 tahun gitu maksudnya. Perlu nggak sih mempunyai sertifikasi untuk menjadi mediator? Nah, perlu nggak sih punya sertifikasi untuk menjadi mediator? Pastinya ada Pak pelatihannya, sertifikat pelatihannya ada. Tapi kalau misalnya ternyata karena kalau pihak berkonflik itu misalnya ada mediator nanya, Bapak punya sertifikat nggak? Kayaknya enggak sih. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nanti Pak Umar mau ngadain pelatihan menjadi mediator, lebih bagus lagi. Jadi benar-benar dikasih pelatihan secara teknik gitu ya, kemampuan apa aja dimiliki. Nah itu nanti Bapak itu tinggal pilih tempatnya di Puncak atau di Citarik Sukabumi. Gaskan. Banyak kali ini. Jadi ini berarti banyak Pak Umar. Terus ketiga harus mampu menjalin hubungan yang baik ya. Jadi harus mampu berinteraksi sosial. Nah ini biasanya tokoh masyarakat, tokoh agama. Bapak Ibu saya yakin udah punya lah skill ini semua ya. Kriteria ini semuanya udah masuk kan di Bapak Ibu ya. Siapa sih yang udah punya pengalaman memediasi? Saya pengen tahu deh, bisa share nggak pengalamannya? Di KUB banyak konflik apa? Di KUB, RT/RW. Banyak RT. Ayo silakan maju ke depan. Silakan Pak. Bisa share ke yang lain. Coba tolong panitia mic-nya mungkin. Silakan sharing. Sharing sebentar. Iya. Coba KDM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit. Baru kemarin pas sekarang kemarin ada penemuan mayat meninggal sekitar sudah 12 jam baru diketahui oleh pihak keluarga. Sementara anaknya itu cuma satu dan tidak tinggal bersama orang tuanya. Kemudian dicek oleh pihak dokter bahwa pihak dokter tidak bisa memberikan surat kematian karena melihat kondisi daripada si mayat tersebut sudah membiru. Karena tidak bisa mengambil resiko lebih lanjut, pihak puskesmas tidak bisa memberikan surat kematian. Terjadilah konflik di situ antara pihak puskesmas dengan pihak keluarga. Kemudian saya diajak oleh ketua RT untuk menyelesaikan konflik tersebut. Saya jelaskan secara prosedur bahwa memang kematian yang lebih dari 6 jam itu membutuhkan
identifikasi, visum dan segala macam. Dan kemudian siapa yang memberikan surat kematian, yaitu dari pihak rumah sakit yang menangani identifikasi dan visum tersebut. Setelah saya berikan masukan-masukan secara detail, secara pelan, yang tidak ada ketersinggungan, alhamdulillah kemarin dari pihak keluarga menerima dan saya tuntaskan sampai mendampingi ke rumah sakit sampai kembali lagi ke rumah dalam kondisi sudah disucikan si ayam tersebut. Ini adalah salah satu contoh yang terjadi konflik. Jika memang tidak ditangani, tentunya ada kesalahpahaman konflik antara pihak pemerintah dalam hal ini puskesmas dan juga dengan pihak warga. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Pak Ali Basori ya, luar biasa. Jadi tadi Pak Ali ini paham ya, jadi tadi ya punya kemampuan intelektual. Jadi di sini Pak Ali Basori memahami prosedurnya. Kalau mayat sudah lebih dari 6 jam harus diidentifikasi secara visum. Siapa yang berhak mengeluarkan itu? Ya rumah sakit gitu kan. Jadi kalau sudah diterangkan seperti itu, pihak rumah sakitnya mau nggak mau ya harus bersedia, ya enggak? Jadi Pak Ali Basori sudah memiliki skill untuk menjadi mediator. Nah itu langsung dikeluarin sertifikat itu Pak Mardi. Kalau udah siap-siap, kita duluan. Baik, saya yakin Bapak Ibu yang lain pasti punya juga pengalaman memediasi ya. Apalagi misalnya ibu-ibu yang konflik antar tetangga gitu kan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau share, tadi bapak-bapak kan ibu-ibu, silakan Bu, satu orang. Silakan, kita dengarkan suara perempuan, saya harus seimbang ya, memberikan panggung. Jangan cuma laki-laki aja, tapi perempuan juga. Silakan ibu, dari ibu siapa? Suara perempuan. Isi Martin. Isi Martin. Kebetulan saya dari RMS Padang Barat. Banyak Bu. Setelah saya jadi saya dari LMK juga 2 bulan dan di bulan ini saya jadi RW. Memang banyak persoalan termasuk ada yang namanya minta izin pindah gereja. Tapi yang akhir ini kemarin ada warga kebetulan sama-sama satu RT yang satu pengemudi, yang satu yang punya mobil itu. Jadi mobil itu dibawa dari bulan Desember dan tidak ada kabar beritanya. Sementara pihak keluarga yang mengemudi ini bahasanya tidak tahu. Sudah ada pertemuan di rumah, sakit pesan ibu karena nggak ketahuan di mana mobilnya. Dia ke rumah supirnya tuh ngambil HP-nya. Maksudnya ibu bukan mau mencuri, tapi dia pengen tahu ada nggak ini ada di keluarga. Akhirnya datanglah ke rumah saya. Tapi ya udah satu masalah itu tuh udah ngambil HP kita bisa selesaikan. Ada surat pernyataan itu udah selesai. Dan saya bilang ya udah kita sama-sama mencoba mencari. Akhirnya saya suatu malam tuh ketemulah sama anaknya tuh, anak yang punya mobil itu lagi ada bukan dipakai grab itu mama log ya. Mama ya. Ketemulah warga omanya aku disiplin. Saya dipanggil, saya musyawarah. Ini lapor Pak Babinsa bahwa polsek. Tapi si polsek itu dilepas karena udah ada kesepakatan mobil itu akan dibalikan. Tapi masalahnya di KPK itu lagi ada itu. Ya udah ke rumah saya coba selesaikan. Hari itu juga siapa yang sanggup mengambil BPKB ya adalah dari pihak keluarga pengemudi. Inilah kami suatu perjanjian karena selama 6 bulan itu supir itu tidak bayar 24 juta. Kita sewanya. Kita sepakatlah pengemudi yang punya mobil. Akhirnya buat kesepakatan sebulan itu berani bayar 3 juta rupiah. Dan alhamdulillah mobilnya Bali, surat Bali sekarang pun mulai mengangsur dengan efek saya Bu. Karena takutnya kalau hal itu cuma sambil lalu lupa deh gitu. Karena sering kali saya banyak dan ternyata memang banyak banget persoalan RW gitu. Saya pernah jadi sekretaris RW kok nggak begitu kok pas saya jadi RW banyak banget gitu. Sampai akhirnya berapa kali saya rapat masalah gereja ya Pak. Gereja
bagaimana caranya mereka berkeras untuk bisa dapat izin. Sementara bagaimana kerasnya warga menolak itu gitu. Sampai sekarang itu masih belum selesai kalau saya bilang. Pak Bobe ya. Itu aja Bu dan saya. Ini Ketua RW 04 di Tanjung Barat, luar biasa. Ketua RW teladan, ini juga patut diberikan bintang 5 ya. Boleh Bu bintang. Iya, jadi Bu Sumartini tadi yang dilakukan Ibu Sumartini apa? Mencari akar masalah, ya kan? Lalu mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dan juga sampai ke lapor ke kantor polisi. Tapi di kantor polisi akhirnya disuruh kembali lagi karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, kesepakatan ini bisa terjadi karena adanya tadi Ibu Sumartini yang melakukan mediasi, ya. Jadi itu tadi 2 contoh yang sangat baik, luar biasa. Jakarta Selatan punya Ibu Sumartini, punya Pak Ali Sobiri tadi ya, Basori, Oke, nah tadi kita bicara tentang konflik dan penyelesaiannya. Tapi yang paling bagus kita lakukan itu apa sih? Apa? Mencegah. Gimana sih cara mencegah? Coba next. Ya, jadi kita hidup di dalam masyarakat yang majemuk, rawan terjadi konflik sosial. Di Jakarta pun pasti banyak kan suku-suku ya kan, gak cuma orang Betawi semua kan, pasti di Jakarta itu banyak pendatang. Jadi rawan terjadi konflik, sehingga perlu upaya untuk menciptakan apa namanya integrasi sosial atau kerukunan. FKUB ini nama forumnya Forum Kerukunan Umat Beragama, ya kan? Lanjut, apa sih bentuk integrasi sosial? Kita bisa menciptakan integrasi sosial itu dengan apa? Toleransi, empati, solidaritas, soliditas atau kekompakan, kolaborasi, kerjasama. Ini antar forum pernah nggak kerjasama? Sering, luar biasa. Sinergitas, kesetiakawanan sosial. Ya, saya udah jarang sekali dengar kata kesetiakawanan sosial. Gotong royong, ya kan? Salah satu ciri-ciri masyarakat Indonesia itu apa sih? Kita punya apa? Gotong royong. Kita punya semboyan negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya sila ketiga, Pancasila apa? Persatuan Indonesia. Ya, jadi sebenarnya sudah jelas amanah dari para pendiri bangsa ini adalah persatuan. Negara kita namanya negara apa? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi luar biasa. Negara Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, adat istiadat, bahasanya juga banyak. Tapi kita bisa bernaung di satu NKRI. Sebenarnya kita udah luar biasa banget ya dibandingin negara-negara lain yang cuma punya satu bahasa. Ya kan, negara kita ini luar biasa. Nah, karena negara kita, negara Indonesia ini luar biasa, negara besar, dan sekarang penduduknya juga banyak. Ada berapa penduduk di negara Indonesia? 273 juta, 278, mungkin sekarang sudah meningkat. Jadi bayangin 278 juta dan 70% dari 270 sekian juta itu adalah usia produktif. Jadi saat ini Indonesia sedang mengalami yang namanya bonus demografi. Saya sebulan yang lalu pergi ke Jepang itu di sana kebanyakan lansia. Angkatan usia produktifnya tuh gak mau nikah, gak mau punya anak. Mereka sudah masing-masing individual gitu ya, gak mau berkeluarga, gak mau punya anak, repot. Jadi Jepang itu terancam punah karena anggota masyarakatnya kebanyakan lansia. Bahkan ada sekolah yang tutup. Kenapa? Karena SD itu tutup karena gak ada yang daftar. Iya, jadi Bapak Ibu yang belum pernah ke Jepang, dapat ke Jepang sebelum negaranya punah. Ya, jadi Indonesia ini luar biasa sekarang ini kebagian bonus demografi. Tapi dengan demikian juga Indonesia mendapat ancaman dari luar. Banyak sekali ancaman. Kalau pernah Bapak Ibu dengar proxy war, kalau dulu kan kalau perang itu kan hadap-hadapan pakai senjata ya. Kalau sekarang ini perang itu dipicu oleh pihak ketiga. Jadi berusaha menghancurkan negara Indonesia, itu namanya proxy war. Jadi banyak sekali misalnya kayak kemarin ada konflik politik, ada penyusup, ada buzzer ya. Dia tuh dua-duanya jelek-jelekin calon paslon ya, yang mencalonkan diri untuk menjadi kepala
Jadi ada nih si provokator gitu ya. Nah ini kita harus waspadai, apalagi nanti menjelang Pilgub 2024 ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mudah terhasut, tidak boleh mudah terprovokasi. Kalau dapat chat WA, dibaca dulu, dicek dulu sumbernya benar nggak ini. Jangan langsung teruskan ya. Jagalah jempolmu. Kalau dulu jagalah mulut. Kalau dulu bilangnya mulutmu harimaumu. Sekarang jarimu harimaumu. Hati-hati. Ini rawan sekali menjelang Pilgub Pilkada di seluruh Indonesia serentak, bayangin. Serentak ya tanggal 27 November. Jadi sebelum itu dari mulai pendaftaran Agustus ya. Agustus mulai berkampanye. Nah ini kita pasti para buzzer itu udah mulai bergerilya memprovokator para tim ses. Jadi tim ses yang di bawah ini terhasut, berantem, padahal calonnya di atas ngopi bareng, makan bareng, ya kan? Ya kan? Jadi kita di bawah juga nggak boleh terprovokasi, kita juga ngopi bareng. Calon berbeda tapi ngopi tetap bareng. Janji ya? Ya Bu. Oke, selanjutnya jadi gimana kita tadi, nah ini faktor penghambat integrasi ya. Faktor pendukungnya tadi kita udah tahu semua, jadi saya bahas hanya faktor penghambat. Kondisi masyarakat yang terisolasi. Jadi biasanya kalau masyarakat terisolasi nih pakai kacamata kuda, dia wawasannya sempit. Pokoknya gue paling bener gitu. Ya, jangan seperti ini. Lalu kurang pengetahuan. Kalau anak sekarang bilangnya kuda, kurang update, ya enggak? Jadi Bapak Ibu harus membekali diri dengan pengetahuan, wawasan. Jadi kalau misalnya dibilang si calon yang ini tuh dulu dia tuh begini begitu gitu ya. Nah dicek dulu kebenarannya. Merasa superior, merasa calon gue paling bagus, gue paling benar gitu ya. Ini nggak boleh. Lalu gampang terhasut tadi ya, jangan sampai gampang terhasut. Dan apalagi menghambat tidak menghargai perbedaan. Tadi itu kita sepakat calon kita berbeda, tapi kita tetap ngopi bareng. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan. Lalu juga penghambat integrasi itu kurangnya kesadaran menjaga kesatuan dan persatuan. Kita harus punya kesadaran tinggi. Bapak Ibu yang bergabung di forum kemitraan pastinya saya yakin punya kesadaran yang sangat tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI bermula dari Jakarta Selatan. Sepakat semuanya? Baik. Dari saya cukup itu, nanti kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jen. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan sebentar Pak. Masing-masing ini ya, masing-masing narasumber 2 pertanyaan. Ini yang sesi pertama dulu. Dari Pak Hidayat. Ya. Bapak KUB Adi-Adi EPK. Adi-Adi EPK. Yang pertama, realisasi pertama depan dulu ya. Dari yang belakang. Oh iya. Pak Haji Adi. Oke, silakan. Oke. Silakan Pak Hidayat. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat para narasumber, terhormat Dia Spakpol yang teman-teman. Saya bukan menanya Bu, hanya saran saja. Acara pada hari ini pelaksanaan manajemen konflik dan penanganan konflik. Tentunya kan konflik sangat sering terjadi, walaupun bijaksana tadi dibilang kadarnya rendah. Tapi saya mungkin sudah akan disampaikan Bu RW tadi, kebetulan saya ketua RW. Konflik itu ada saja yang terjadi, baik kecil maupun besar. Kami sebagai RT dan RW ya jelas pasti apa diminta selalu menjadi mediator, artinya untuk menyelesaikan konflik yang ada.
Ini saya minta tolong saja kepada pihak Kesbangpol. Acara ini kan konflik, penanganan konflik, mestinya acara ini banyak menghadirkan RT dan RW. Saya melihatnya di undangan itu, saya dari Pasar Minggu kebetulan ada 8 orang ya, yang dominannya FKDM, bukan saya mengecilkan arti dari FKDM, tapi yang paling garda terdepan menyelesaikan masalah di wilayah itu adalah RT dan RW. Jadi saya minta pada pihak Kesbangpol, kalau perlu adakan kegiatan-kegiatan seperti ini nih, hanya khusus untuk RT dan RW. Nah, artinya memang itu yang paling sering menyelesaikan konflik di wilayah RT dan RW. Rasanya mungkin itu saja dari saya. Kalau yang lain-lain saya ikut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Eka akan menanggapi. Ya, saya mewakili Kesbangpol ya Pak, menanggapi Pak Hidayat, Ketua RT Pak Hidayat, Ketua RW. Itu saya rasa bisa Pak, nanti saya dorong ke Kesbangpol, semua Kesbangpol. Itu penting sekali karena memang tadi yang saya bilang Pak, permasalahan itu adanya datangnya dari grassroots yang paling bawah. Bahkan kalau di daerah lain itu sampai dengan tingkat desa itu Pak, artinya gitu. Kalau di DKI kan nggak ada namanya desa ya. Nah itu tadi, maka RT RW itu penting. Nanti di kedepannya, memang ini dimasukkan kami juga Pak. Kami akan dorong, akan membuat program juga yang nanti diturunkan ke Kesbangpol tiap-tiap daerah untuk membentuk atau sosialisasi lah terkait dengan penanganan konflik sosial di RT RW aja, di lingkungan RT RW aja. Nah ini kan karena memang saat ini mungkin program Kesbangpol Jaksel ini mengundang semua forum yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Hidayat? Sudah bisa menjawab pertanyaannya? Oke. Selanjutnya, perkenalkan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hamzah dari FKUB Jakarta Selatan. Dari FKUB Jakarta Selatan kirim salam tidak bisa hadir karena memang FKUB cuma kebagian 2 posisi, artinya 2 undangan sama dengan Pak RW kita. Jadi hari ini saya sangat bersyukur mendapatkan banyak pengalaman baik dari Pak Kerwandi, Bu Disti dan Dr. Z. Ada sedikit hal yang ingin kami sampaikan agar ke depan hal-hal bersifat konflik itu bisa terus kita tangani dengan sebaik-baiknya. Tadi Ibu RW di lingkungan Tanjung Barat adalah bagian konflik yang memang sekarang ini masih menjadi tanggung jawab dan proses yang sedang dilakukan penanganannya oleh FKUB Jakarta Selatan. Karena FKUB memang domainnya itu lebih banyak menangani proses pendirian tempat ibadah Pak Wendy. Jadi hal-hal seperti ini saya sedikit input saja, mungkin buat Mendagri dan lain sebagainya. Hal-hal yang terjadi di masyarakat terjadinya konflik itu karena satu, pihak penganut agamanya belum memahami dan belum mau menjalankan PBN dan konstitusi yang ada secara maksimal. Akhirnya terjadi perbedaan. Nah, ke depan saya berharap dari pihak pemerintah khususnya Mendagri bisa memberikan solusi atau bisa memberikan informasi kepada penyelenggara agama itu bahwa tokoh-tokoh di agamanya mau dan sering menyampaikan hal-hal yang bersifat bagaimana prosedur pendirian agama itu sendiri. Jadi ketika itu dilakukan disposisi kepada lembaga-lembaga agama itu, kita di FKUB lebih ringan bebannya. Karena saya dengan teman-teman pendeta, romo dan lain sebagainya selalu memberikan input, ya disampaikan kepada tokoh-tokohnya bahwa prosedur pendirian tempat ibadah ada aturan mainnya, ada PBN-nya, ada pergubnya dan lain sebagainya. Jadi bukan negara ini atau penganut agama lain berbeda untuk menolak dan lain sebagainya. Jadi kami dari FKUB itu dalam posisi seperti ini konfliknya sungguh sangat pelik ya, karena sampai terjadi lagi di Poltangan yang seperti tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah hingga hari ini kami mampu meredam kondisi di lapangan. Jadi artinya
permohonan kami ada disposisi dari pihak pemerintah kepada dirjen agama lain agar melakukan penyegaran daripada penganut agamanya ini sendiri. Jadi kalau kita seperti ini artinya kontribusi FKUB berjalan dan pihak negara juga berjalan. Saya rasa itu Pak Wendy dan lain sebagainya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi langsung ya Pak. Ya ini nanti ini benar Pak, ini sangat apa ya, relate ya. Karena ini saya pernah menangani kasus penolakan perizinan pembangunan gereja di Yasmin Bogor. Itu panjang Pak. Itu hampir 10 tahun, kurang lebih hampir 10 tahun lah itu permasalahan itu tidak selesai. Karena gini, kenapa seperti itu Pak? Karena kita Kementerian Dalam Negeri ini memberikan ruang dulu untuk pemerintah daerah bagaimana penanganannya. Seperti itu, benar Bapak bilang tadi, harusnya itu ada terus sosialisasi ke warga atau tokoh-tokoh agama terkait dengan pendirian atau pembangunan rumah ibadah. Bukan karena penolakannya, kenapa gereja nggak bisa bangun atau masjid. Di Bogor pun ada penolakan masjid. Nah itu ajarannya mungkin yang salah atau tidak bersamaan, seperti itu. Itu karena perizinannya, bagaimana perizinannya, PBM juga seperti apa. Ini sedang kita lagi godok Pak. PBM itu nanti kita godok menjadi nanti ada pembaruannya moderasi agama Pak. Seperti itu, nanti di dalam moderasi agama itu nanti turunannya ada Perpres. Yang Perpres itu yang lebih memperkuat lagi. Seperti itu. Jadi tidak ada apa ya namanya perbedaan lagi nanti dalam pola pikir atau mindset bagaimana sih pendirian rumah ibadah seperti apa itu. Dan perlu diingat juga Pak, terkadang penolakan itu juga bukan karena perizinan atau perizinan buat pendirian rumah ibadah. Terkadang penolakan rumah ibadah itu karena satu, sepele, lahan parkir. Itu juga kadang-kadang ormas-ormas setempat ini tidak diajak kerjasama. Nah itu yang saya sering saya sosialisasikan kepada FKUB. Itu haruslah tokoh-tokoh agama itu merekrut juga ormas-ormas setempat agar semuanya bisa nyaman, semuanya juga bisa beribadah dengan tentram, semuanya juga bisa mendapatkan kesejahteraan. Nah itu saya lihat di Bogor juga itu karena Jawa Barat ini yang lebih keras Pak ya, kalau saya klasifikasikan Jawa Barat ini masih kategori keras untuk penolakan rumah ibadah. Itu di Bogor itu saya ada warga jemaat gereja itu gereja Katolik itu saya menginformasikan kepada tokoh Katolik dan semua petinggi atau pengurus gereja Katolik itu untuk mengaktifkan UMKM di depan gerejanya dan melibatkan UMKM masyarakat sekitar. Nah itu UMKM itu bukan agamanya Katolik, tidak agamanya selalu Kristen, tapi warga sekitar yang punya usaha atau UMKM itu dilibatkan di pinggir-pinggir gereja. Itu artinya ada ya sama-sama lah kita. Artinya dalam beribadah kita bisa tentram, kesejahteraannya juga dapat. Terima kasih Pak. Bisa menjawab Pak? Oke, selanjutnya Pak Haji Adi dulu ya. Pas jam 12. Terakhir. Doa tutup berarti Bang Haji. Pak Hafiz jangan melihat jam. Asik. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Haji Adi dari Forum Pembauran Kebangsaan 37 etnis yang ada di Indonesia. Cuma 3 etnis baru ini Arab, Cina, India. Jadi 37 Pak, kita dapatkan 37 untuk Forum Kebangsaan. Kebetulan saya ketua bidang integrasi dan pencegahan konflik dari penjelasan Bapak tadi cukup baik. Saya ngerti Pak kata konflik. Kebetulan usaha aktif saya dulu membidangi di proses pemilihan di bidang saya dulu. Saya diangkat di bidang.
Dan saya minta, saya akan bertanya, saya ingin memohon meminta kepada Bapak sebagai narasumber, alangkah baiknya Bapak mau sosialisasi di khusus anggota EPK 37 etnis. Karena etnisnya macam-macam Pak. Ya Bapak tahu lah namanya etnisnya. Kalau disebutkan ada Ambo, Papua, juga 37 etnis. Saya berharap Bapak bersedia dan berkenan sosialisasi di khusus EPK. Saya bukan nggak percaya pendapat, cuma pendapat saya tahu. Tapi menurut saya dari tim Bapak ini lebih bagus, materinya lebih mengenal. Saya mengerti bagaimana kepolisian bergerak, saya tahu itu basic. Tapi materinya tidak seperti ini Pak. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon Bapak bersedia sosialisasi di EPK khusus 38 orang. Ruangannya udah ada Pak, kita siapkan. Dalam ini nggak boleh dicampur. Bukan saya sosialisasi buat yang lain Pak, supaya orang-orang ini kan perwakilan etnis Pak. Etnis Aceh ngerti bagaimana misalkan Aceh, etnis Papua bagian Papua dia tahu, etnis Samar dia tidak tahu. Itu secara sosialisasi dengan Bapak yang dipakai mengerti. Kalau saya kan hanya global, kalau saya tidak global. Dan mendekati ini saya yakin, karena di Jakarta ini macam-macam etnis ada Pak. Dan dia lebih mendengar, lebih menurut dengan ketua etnisnya daripada petugas. Asal Bapak ketahui aja. Kalau ketua etnisnya yang turun, Bapak dia langsung bilang, bukan petugas tetap aja. Saya tidak mengerti petugas, saya juga mengerti petugas. Saya mengerti. Tapi satu tujuannya Jakarta ini tertib, nyaman, aman dan damai. Itu aja. Jadi itu Pak. Terus tadi pertanyaan yang tekan 98, kenapa saya tidak jawab? 98 saya masih aktif Pak, itu bidang saya. Dan saya yang menangani itu. Di Polres Sosbudi A, jadi makanya saya nggak jawab Bu, mohon maaf. Sekarang daripada orang pada bingung, ya saya jawab aja sekalian dari tamu bicara. Iya Pak, perlu dijawab kan? Dengan gue bisik-bisik tadi. Nggak, kayaknya orang curiga, kok aja bisik-bisik? Mending saya lupa aja deh sekalian. Iya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan Pak. Sekali lagi saya ingatkan, tolong permohonan saya ini dikabulkan. Karena ini sangat perlu Pak. Kalau Bapak membekali di EPK sama dia Bapak membekali 37 suku etnis yang ada di Indonesia. Walaupun itu profesional. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ade. Spangpol lagi tuh. Ya, saya tanggapi Pak ya. Iya. Nah, kalau pada prinsipnya Pak untuk berbicara atau bersosialisasi atau memberikan pengalaman untuk EPK atau forum pembauran ini, pada prinsipnya saya siap Pak. Iya. Namun di Kementerian Dalam Negeri ada yang membidangi Pak, dan ada yang siapa orangnya atau siapa subdirektorat yang membentuk EPK itu ada. Nanti Bapak bisa catat nomor telepon saya nanti Pak, kita tukar nomor telepon. Nanti kita saya share orang yang tepat atau nanti orang yang membidangi atau subdit yang membidangi membidangi EPK itu Pak. Nanti jadi Bapak nanti mau undang, biar Bapak istilahnya, oh saya mau ambil narasumber nih yang cocok untuk EPK siapa sih? Bapak bisa tanya ke saya, walaupun pada prinsipnya saya siapa, tapi saya tidak mau melangkai aturan. Nah, jadi artinya orang yang membidanginya nanti saya berikan ke Bapak Pak. Ya. Terima kasih Pak. Nomornya boleh Pak. Nomor saya Pak ya. 0852. Ya, silakan dicatat. Dicatat tuh, tapi jangan digunakan untuk pinjol ya Pak. 0852 134 87 650. Iya, nama saya Wendy. Wendy Pak. Nah, tapi kalau di lapangan berubah-berubah Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Komentar dengan Pak Ade Wendy, Pak Wendy ya. Itu nggak adil dong, dua lagi nggak ditanya nomor HP. Iya dong. Pengen. Sebenarnya Pak, orang yang paling beruntung saya Pak, yang paling ganteng saya nih Pak. Nanti di terakhir mungkin ya Pak, nanti ini request dari saya juga ya, mewakili Bapak dan Bapak-Bapak sekalian. Iya. Nanti di terakhir acara mohon
ibu dokter atau sama nih dokter di semua ya. Ini bisa mencantumkan nomor teleponnya untuk sharing nanti ke Bapak. Jangan disalahgunakan ya teleponnya. Selanjutnya masih ada yang bertanya. Maaf, coba saya kepingin ada ibu-ibu satu, kemudian bapak sebentar. Ya, bapak satu, sama di belakang satu. Berlaku pasal 12. Pasal 12 ini. 3 dulu ya Pak ya. Udah masuk pasal 12 ya. Tolong sebutkan namanya. Daripada menimbulkan konflik ini. Bahaya ini. Hah? Iya. Kenapa sih kok saya nggak boleh nanya? Boleh. Sabar. Nah ini salah satu contoh, jangan terpancing. Enggak Bu, soalnya ini semua langsung pada bereaksi begitu saya angkat tangan, bingung saya. Kan pada seger kan? Jangan terpengaruh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rani, saya dari RKDM Kelurahan Ragunan. Saya mau tanya ke Bu Disti, juga mungkin Bu Dokter juga bisa menjawab karena ini mungkin relevan ya dengan dua materi yang Ibu sampaikan terkait manajemen konflik yang banyak terjadi di wilayah kita itu kan sekarang juga tadi sih materinya bagus sekali Bu, saya senang sekali materi manajemen konflik ini karena saya juga ibu, kebetulan saya juga ibu dari seorang anak remaja dan memang permasalahan yang banyak terjadi itu banyak di lingkungan kita itu tawuran yang paling sampai sekarang itu tidak pernah menjadi masalah yang bisa terselesaikan. Saya juga bingung itu asal usulnya jadi tawuran gimana sampai bagi sekarang itu tawuran itu selalu menjadi problem utama. Nah dari sisi psikologi tadi Bu Disti juga menyampaikan bahwa tidur lagi. Komunikasi di rumah ya Bu ya, komunikasi di rumah itu kan kita ke anak itu bagaimana kita mengkomunikasikan itu dari kecil Bu. Nah ketika anak ini sudah remaja banyak memang dari orang tua itu yang memang berkomunikasinya bukan salah ya, mungkin kurang tepat dengan anak-anak ketika masih kecil. Ketika mereka sudah remaja, pada akhirnya mereka sudah terkontaminasi dengan lingkungan yang akhirnya membawa dampak buruk untuk perkembangan mereka. Nah penyelesaian dari tawuran segala macam kenakalan remaja itu Bu, dari sisi psikologis itu dari mana saja harusnya? Ketika itu sudah, kalau kita bicara dari orang tua mungkin itu sudah sedikit terlambat mungkin ya Bu, bukan terlambat maksudnya sudah, karena dari kecilnya komunikasinya sudah kurang pas atau gimana. Ketika mereka sudah terkontaminasi, sudah terjadi tawuran, sudah terjadi kenakalan remaja, hal apa sebaiknya kami sebagai orang tua ketika anak-anak kami sudah sampai di titik itu, apa yang harus kami lakukan? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru pertanyaan. Terima kasih banyak Ibu Rani. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Kita kasih close dulu yuk. Jadi yang saya tangkap dari sisi psikologisnya terutama untuk orang tua ya Bu, bagaimana caranya menangani jika anak sudah terlanjur kecemplung dalam tawuran. Nah tawuran ini saya setuju memang ini kayak nggak ada habisnya ya, terus saja karena memang kompleks. Kalau kita melihat tawuran itu pembahasannya layernya tuh banyak, bukan cuma individu anaknya doang, tapi historinya seperti apa, keterlibatan dari rekan-rekan yang lain termasuk kakak kelasnya itu dijadikan sebuah kebiasaan dan segala macam. Jadi penanganannya juga harus multidisiplin. Kita nggak bisa melihat tawuran itu sebagai akar masalahnya itu pasti selalu di satu titik, pasti selalu di rumah atau pasti selalu di seniornya atau pengawasan gurunya. Enggak, semua harus terlibat, baik dari orang tua, masyarakat sekitar maupun forum-forum yang ada di situ, sekolah maupun juga di wilayah anak kita main. Kalau kita ngomongin apa peran orang tua, bagi saya nggak ada yang terlambat ya Bu ya. Kita harus selalu berkoreksi diri sebagai orang tua. Anak melakukan sebuah tindakan itu nggak bisa kita cuma ngelihat tawuran anaknya nakal, nggak bisa. Harus lihat ujung dalam dari perilakunya itu kenapa, sebabnya. Tawuran ini kenapa anaknya? Macam-macam motifnya. Ada yang mungkin memang dia punya masalah di rumah, keluar agresinya di lingkungan sekitar. Berarti yang perlu diperbaiki adalah sistem dari rumahnya. Ada yang dia karena melihat orang tuanya terlibat dalam KDRT. Berarti yang perlu diperbaiki adalah ya refleksi diri orang tuanya.
atau dia memang ikut tawuran di rumahnya sudah bagus, komunikasinya sudah bagus, kecemplung karena teman-temannya. Yang diperkuat artinya apa? Konsep dirinya. Terutama remaja, dia lagi berada dalam masa pertumbuhan identitas diri, sangat mudah sekali terpengaruh dan tergerus oleh lingkungan sekitarnya, which is temannya. Peran saya bagaimana di lingkungan sosial? Peran saya di teman-teman saya seperti apa? Ini kan untuk identitas diri. Kalau kita melihat dia masih sangat mudah sekali tergerus ke dalam hasutan teman-temannya, konsep dirinya Bu yang diperbaiki. Sekarang kita lihat anaknya punya prestasi apa, minatnya apa, produktivitasnya di mana, kita alihkan, bantu anak itu alihkan. Kalau memang masalahnya di konsep diri, bantu alihkan dari yang dia merasa powerful karena tawuran, sekarang powerful karena dia punya sebuah kompetensi di bidang tertentu kah, atau mungkin di prestasi tertentu kah, nggak hanya prestasi akademis ya. Nah ada juga kemarin, saya jadi ingat barusan, salah satu klien saya di Jakarta Selatan, salah satu tempat praktik saya di Jakarta Selatan itu terlibat dalam pertengkaran antar kelompok, nggak sampai tawuran ya gitu. Usutnya usut karena memang anak ini kapasitas belajarnya rendah, jadi dia nggak merasa punya power, dia merasa dirinya bodoh. Untuk dia merasa powerful, saya harus takutin sama orang lain dengan cara bertindak agresif. Nah, berarti kan cara pengelolaan konflik, cara dia membangun konsep dirinya harus diperbaiki. Jadi sebagai orang tua, peran yang paling penting adalah melihat lagi, refleksi lagi apa yang perlu diperbaiki karena masing-masing anak punya problem yang berbeda. Komunikasi sama anaknya kah, kerekatan kepada anaknya kah, atau memang konsep diri yang terbangun kepada anaknya kah? Dan kalau kita sebagai orang tua merasa, oh dari kecil komunikasinya sudah terganggu nih, ya bukan terus lantas kita berdiam diri saja, ya dibenerin. Walaupun mungkin memang jadinya sudah lebih sulit. Kalau nggak paham bagaimana caranya, datang ke ahlinya, apakah psikolog atau konsultasi sama gurunya. Kadang-kadang anak-anak kita lebih dekat sama guru, hanya sama gurunya. Kenapa sih? Gimana sih caranya ngomong sama anak? Gimana sih agar caranya anak tuh bisa ngobrol tuh kayak teman sama saya? Dan jangan lupa sebagai orang tua juga nggak hanya berefleksi apa yang salah sama anak saya, apa yang saya sebagai orang tua juga harus perbaiki. Bagaimana cara saya berubah, cara komunikasi saya yang harus dirubah agar anak saya mau mendengarkan saya, agar kita bisa sama-sama berkonsolidasi. Jangan lupa dengerin anak. Mentang-mentang jadi orang tua bukan berarti kita harus selalu didengar. Anaknya udah mulai jadi independensi, udah jadi orang dewasa nih, udah membangun independen gitu ya. Jangan lupa anaknya juga butuh didengar sekarang. Kurang lebih demikian dari saya. Mungkin nanti kalau mau tahu teknik-teknik komunikasi remaja buat anti tawuran, sama Pak Umar seksinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa berkomunikasi langsung dengan karena kebetulan ya saya juga seorang ibu ya, berkomunikasi dengan anak sekarang beda dengan anak zaman dulu. Zaman dulu orang tua kita melotot, kita diam, takut. Zaman sekarang saya melotot sama anak saya, apa yang mereka lakukan? Mama kenapa melotot-lotot? Kalau kita larang, mama kenapa melarang? Itu jadi kita sebagai orang tua tidak bisa menjadi mitra, jadi berteman sekarang, harus berteman dengan anak-anak. Itulah salah satu cara untuk merangkul ya. Ibu dan Bapak ingat bahwa zaman itu berubah. Kebutuhan anak untuk bisa survive di lingkungan sekolahnya, mungkin nanti di lingkungan pekerjaannya itu berubah. Zaman sekarang komunikasi itu sangat diperlukan. Buat karir gitu ya, kita harus ajarkan komunikasi asertif, tapi jadinya memang kayak dua mata pisau. Kita ngajarin anak kita belajar berkomunikasi, kalau kitanya nggak mau berubah, mendampingi anak untuk bisa berkomunikasi, konflik jadinya. Nih, katanya kebebasan berpendapat, begitu berpendapat dikatakan gitu ya. Jadi kita pun sebagai orang tua harus tetap selalu mau belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Ini sesi menarik buat Kes Bangkok. Mungkin satu kali nanti bikin acara seperti ini tapi khusus untuk ibu-ibu. Setuju? Oh, bapak-bapak juga ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya Pak, untuk menghemat waktu bisa lebih cepat
Pak. Oke, silakan Ibu Jen mau menambahkan. Ya, mumpung pertanyaannya tentang anak gitu ya, karena saya juga berkecimpung di, ya saya juga punya anak, tapi juga berkecimpung di dunia perlindungan anak dan kesejahteraan anak itu sudah hampir 10 tahun ini gitu ya. Jadi saya tidak menjawab secara teknis tadi untuk tawuran aja, tapi secara umum saya sering sekali mendengar atau mendapatkan pertanyaan dari orang tua yang bilang sekarang itu kan benar tadi yang disampaikan Bu Disti, zaman udah berubah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bilang didiklah anakmu sesuai zamannya gitu kan. Jadi kita tidak bisa mendidik anak kita seperti kita dulu dididik oleh orang tua kita karena sudah berubah zamannya. Sekarang itu ada era digitalisasi. Jadi tantangan yang dihadapi oleh anak-anak zaman sekarang itu lebih berat Bapak Ibu. Ya, jadi mereka terpapar oleh konten di gadget itu, konten pornografi dan lain-lain itu sudah gampang sekali mereka slide di HP, di YouTube segala macam gitu kan. Nah sementara kita sebagai orang tua tidak bisa mengawasi anak 24 jam. Nah gimana caranya? Anak itu kan bisa diajak komunikasi kan, seperti tadi Bu Disti bilang komunikasi itu penting, saya setuju sekali. Dan anak itu nggak cuma bisa dikasih nasihat, tapi harus diberi contoh. Jadi kalau misalnya bapaknya bilang, nah jangan main HP, tapi bapaknya main HP mulu, kira-kira mau nggak anaknya dirasa? Enggak. Ya. Terus saya selalu mengatakan ada analogi, saya selalu memberikan analogi, misalnya ada keluarga tinggal rumahnya di tepi pantai. Lalu dia punya anak umur 2 tahun yang suka lari-larian. Orang tuanya ini takut anaknya kecebur di laut. Yang bisa dilakukan oleh keluarga itu ada 2 pilihan. Membangun pagar yang tinggi di sekitar rumah atau ngajarin anaknya berenang. Yang mana Bapak Ibu ngajarin anaknya berenang. Jadi saya pernah mendapatkan pertanyaan dari seorang bapak bilang, Bu sekarang anak-anak sekarang sering banget terpapar main HP terus. Gimana kalau anak saya nggak saya kasih HP? Ataupun kalau saya kasih HP nggak usah saya kasih kuota internet. Memangnya kalau anaknya nggak dikasih HP nggak bisa minjem. Kalau nggak dikasih kuota internet emangnya nggak bisa nyari wifi gratis, ya kan? Yang paling bagus adalah ngajarin berenang dalam arti memberikan pemahaman baik buruknya. Jadi misalnya dilarang, nak kamu jangan main HP banyak-banyak, kenapa? Karena beresiko merusak kesehatan, misalnya mata, ya kan radiasi, kena radiasi. Nah jangan terpapar, jangan sering-sering lihat konten pornografi. Jadi Bapak Ibu itu nggak boleh tabu, bilang nggak boleh sekarang, nggak boleh ngomongin tentang pendidikan. Sering-sering nggak boleh, kalau sesekali boleh. Tabu itu nggak boleh, karena sekarang korban kekerasan seksual anak itu dari mulai umur di bawah 5 tahun itu sudah ada. Karena anaknya nggak tahu. Dulu pernah ada kasus di sekolah internasional di Jakarta itu, korbannya itu umur 5 tahun. Dia nggak tahu kalau ternyata yang dialami oleh dia itu adalah sodomi. Kenapa? Karena nggak pernah dikasih pemahaman oleh orang tuanya. Jadi dikasih pemahaman itu analogi dari tadi diajarin berenang. Karena kita nggak bisa mengawasi 24 jam, jadi paling bagus adalah memberikan pemahaman, memberikan pendidikan moral, agama, dan lain-lain. Itu yang harus dikuatkan. Ya Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Jen, sangat bagus dan menarik. Silakan Pak. Langsung ya. Ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haryanto dari Kelurahan Agung. Ya, kalau bicara masalah konflik, acara ini itu sangat sedikit sekali. Ya, Ibu mau tanya konflik apa di Ketua RW? Mau tanya apa aja pasti akan terjadi konflik. Kalau saya lihat ini saya hanya bagi 2. Ya, konflik ini ada 2, Bu. Ada konfliknya dari atas, ada konfliknya dari bawah. Ya, itu yang belum dicerna ya. Kenapa konflik dari atas? Ya, seperti contoh, ya pemilihan gubernur. Ya, kalau dari atasnya tidak gelontoran uang atau bansos, bawahnya akan konflik. Tenang. Tapi kalau konfliknya dari bawah ini, kalau di RT RW ya, dari kita ini konfliknya itu dari bawah. Ya, mencegahnya dari bawah. Mencegah dari bawah, ya. Kalau saya lihat, ya, ini anak lulus SD, ya, dilepas sama gurunya begitu saja.
saya mengharapkan ya sebelum dia menjadi masuk SMP dibekali, andai kata dia masuk SMP ini ya. Ternyata itu kumpul ya, tadi saya bilang terjadi konflik itu karena ada pertemuan. Ini saya hampir setiap hari kalau lihat itu selalu ada kumpul-kumpul. Itu dari anak SD. Saya mengharapkan dari teman-teman ya, coba buatkan ide untuk pembekalan anak yang dari SD ke SMP, SMA ke SMA kan ke atasnya. Pembekalan sebelum dia masuk SMP. Sebab itu pasti dengan mudah. Ini belum 40 hari ya terjadi tawuran, belum 40 hari. Saya mediasi antara Kapolsek dengan Bapak korban, orang tua korban. Dari Kapolsek minta diotopsi, dari korban tidak mau minta diotopsi, keluarganya. Keluar dari pasar Minggu keluar gitu. Nah, saya harus alhamdulillah mayat sudah di rumah nggak diotopsi. Jadi saya memilih dengan keluar korban. Baru ini belum 40 hari ya, itu terjadi. Bisa dipersingkat Pak? Nah, ini ya saya mengharapkan dari bapak-bapak itu membuat konsep agar mempas anak SD ke SMP. Nggak fokus ini karena udah jam 12. Itu ya cara saya. Bukan. Kalau ngomong ke atas gampang sampingnya. Jadi maksudnya apa Pak? Jangan konflik. Pendapat itu. Bapak namanya siapa Pak tadi? Maaf belum disebut. Ini kalau Pak ya, sebenarnya saya pengganti Nama Bapak? ada nama saya. Karyanto. Karyanto. Bapak Karyanto. Bapak Karyanto, iya baik. Idenya sangat bagus sekali menurut saya. Ya, kalau kita mau membuat karakter buildingnya, pembentukan karakter itu memang harus dari segi mungkin. Oke, itu sudah ada di dalamnya. Terkait untuk membuat pembelajaran. Sekarang di pendidikan kewarganegaraan semakin diperkuat kembali. Ada dua tuh sekarang pendidikan kewarganegaraan sama dulu zaman kita mulok. Sekarang namanya beda lagi, ganti lagi dilihat. Tapi bisa juga sih sebenarnya kita berikan penguatan karakter-karakter di luar dari apa yang sudah diberikan oleh sekolah. Ya, nantinya pasti kita juga akan menjalin koordinasi dengan sekolah ataupun mungkin pihak-pihak terkait seperti dinas pendidikan dan segala macam untuk membuat program yang seperti yang